Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua, bagi teman-teman semua yang menonton video saya ini dimanapun, kapanpun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Dina Melani dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Syahkuala dengan NPM 2404111010013. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan hasil proyek saya yang telah dibuat dari tugas program 2 yang mana di proyek tersebut diperintahkan untuk kami semua agar dapat membuat sebuah sistem pemantauan tanaman nilam yang berbasis Internet of Things atau IoT. Yang mana tanaman nilam ini ditanam di atas lahan seluas 100 hektar dengan pola berbaris di mana jarak antara baris adalah 2 meter dan jarak antara tanaman dalam satu baris adalah 1,5 meter. Yang mana setiap tanaman ini akan dilengkapi dengan 10 jenis sensor untuk memantau berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan serta kondisi lingkungan tanaman tersebut. Jadi masing-masing tanaman akan diberi identifier unik seperti bernama ID_3 yang bertipe integer dan mana ini harus dimasukkan ke dalam sistem secara manual satu persatu dan yang mana informasi tambahan seperti koordinat lokasi longitude atau dan latitude-nya juga disimpan secara bersamaan data tanaman tersebut. Tanaman yang belum dimasukkan ke dalam sistem tidak akan menyimpan data sensornya sehingga tidak akan muncul dalam visualisasi atau analisis. Jadi di sini terdapat 10 sensor yaitu ada suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tingkat sinar UV, suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, kadar nitrogen, kadar fosfor, dan kadar kalium. Jadi di sini untuk mendapatkan data sensor tersebut telah disediakan API gateway dari gateway IoT yang bisa kita akses yang telah diberikan juga. Jadi di sini ada beberapa fitur minimum yang harus kita buat. Yang mana pertama ada fitur menambahkan dan menghapus tanaman dari sistem. Yang kedua ada menarik data sensor dari API untuk setiap tanaman dan setiap jenis sensor. Yang ketiga ada menyimpan data hasil pembacaan ke dalam database SQLite. Dan yang keempat menyediakan antarmuka teks menu atau menu SLI yang interaktif agar pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan mudah. Jadi sini dapat dilihat kita impor dulu beberapa modul yang mendukung jalannya program ini seperti Get Python, SQLite, Request, Matplotlib, banyak teman-teman yang dapat kita lihat di sini. Terus di sini sistem ini dioperasikan sesuai dengan NPM. Jadi kita perlu membuat fungsi NPM yang mana berisikan NPM masing-masing. Di sini NPM saya 24 yang tertera di sini dengan ujung 013. Lalu kita sertakan juga data link API-nya. Terus saya di sini juga mengidentifikasikan sensor labels yang terdiri dari 10 label, sensor tadi. Terus selanjutnya kita buat dulu database-nya agar dapat mengkoneksikan ke database SQLite-nya. Di sini saya buat dengan nama data_database. Juga ini sintaks otomatis untuk membuat tabel. Yang dimana create table if not exist ada dua, ada tabel untuk tanaman dan ada tabel untuk sensor data. Jadi sini create table if not access tanaman untuk membuat tabel tanaman dan ada juga create table if not access sensor data untuk membuat table sensor data. Oke, di sini kode .commit ini untuk menyimpan perubahan struktur database yang mana ini untuk pembuatan table. Di sini ada beberapa fungsi utama yang mana definisinya ada def get data from API ini untuk mengidentifikasikan fungsi untuk mengambil data sensor dari API sendiri. Terus yang dimana di sini di URL-nya terdapat npm, terus id3 dan sensor type-nya. Selanjutnya ada fungsi juga def tambahan tanaman yang mana ini mendefinisikan fungsi untuk menambahkan data tanaman baru ke database. Ada juga def hapus tanaman untuk menghapus tanaman dan menghapus data tanaman dan data sensor yang ada di database.
Ini ada dev update tanaman ini untuk memperbarui lokasi longitude dan latitude-nya tanaman. Ini ada daftar tanaman ini untuk menampilkan daftar tanaman yang telah didaftarkan yang telah kita masukkan secara otomatis tadi. Selanjutnya ada daftar data satu tanaman ini untuk menarik data dari sensor API-nya untuk satu tanaman tertentu. Selanjutnya ada dev tarik data semua tanaman, yang ini untuk menarik data sensor untuk semua tanaman yang terdaftar, teman-teman. Selanjutnya di sini selanjutnya kita buat dev plot datanya untuk membuat plot atau grafik datanya. Di sini ada if not value, dia akan memeriksa terlebih dahulu daftar nilai yang kosong. Kalau kosong, dia akan menampilkan tidak ada data untuk diplot. Jadi di sini kita untuk grafiknya kita membuat ukuran tertentu, ada timestamp dan value-nya, terus ada plot title-nya untuk sebagai judul, X label untuk sumbu X, dan Y label untuk sumbu Y. Yang mana di sini akan menampilkan nanti hasil, akan menampilkan sebuah grafik, teman-teman, atau plot. Selanjutnya ada fungsi dev tampil data satu sensor untuk menampilkan data satu sensor dari satu pohon. Tentunya ada tampil data satu pohon akan menampilkan data semua sensor dari satu tanaman dalam rentan waktu tertentu. Dan ada beberapa fungsi lainnya yang bisa kita lihat di sini. Selanjutnya ada untuk utility input, di mana di sini ada fungsi devGetInt, yang mana untuk mendapatkan input integer agar kita dapat memasukkan data integer atau angka dengan validasi opsional untuk rentang nilai. Ini ada getFloat untuk kita dapat memasukkan uh, mendapatkan input float agar kita dapat memasukkan data angka berupa desimal. Selanjutnya ada devGetDateTime untuk mendapatkan input tunggal dan waktu dari user atau kita masukkan nanti, teman-teman. Ada juga dev tampilkan sensor type. Ini mendefinisikan fungsi untuk menampilkan daftar jenis sensor dan labelnya. Jadi kita sudah selesai dari logikanya. Selanjutnya kita untuk tampilannya, teman-teman. Ketika diprogramkan nanti akan menampilkan halaman utamanya, tampilan utamanya seperti ini. Di sini saya menggunakan fungsi dev header program. Yang mana sini saya menggunakan OS atau Operation System, yang mana ini memberikan layar konsol menggunakan CLS untuk Windows Clear untuk sistem lain. Sini ada juga saya kasih judul Sistem Monitoring Tanaman Nilam. Center 60 ini agar mencetak judul di tengah-tengah. Selanjutnya ada ini guys, yang ini untuk mencetak garis pemisah. Lalu saya sertakan NPM saya serta API endpoint-nya mencetak URL API-nya. Terus nanti ketika kita sudah masuk di halaman utamanya akan menampilkan menu kelola pohon, yang mana nanti pada kelola pohon itu akan menampilkan beberapa pilihan seperti ada sub pilihannya lagi seperti A, B, C, D, E, yang mana jika kita menekan input A, memasukkan input A akan menampilkan tambah pohon yang dimana nanti kita akan disuruh masukkan ID pohon dan serta latitude dan longitude-nya. Ketika kita menekan B, maka kita akan menghapus data yang telah kita masukkan. Data pohon yang sudah kita masukkan otomatis akan masuk ke dalam database dan akan dikoneksikan dengan sensor API-nya. Selanjutnya, kalau kita menekan pilihan C, ID pohon akan diupdate dan terus untuk memanggil fungsi daftar tanaman, kita akan dapat melihat daftar tanaman yang telah kita masukkan. Yang terus yang keluar yang terakhir ada menu keluar. Jika kita menekan itu, kita akan keluar dari programnya. Terus ada juga fungsi menu tampil data. Sama seperti tadi, di sini kita kita menekan menu tampil data, maka akan memberikan subtema lagi berupa A, B, C, D, E, dapat di sini untuk memeriksa sensor-sensor pada tiap tanaman. Di sini kita masukkan dulu waktu menggunakan fungsi get date time, teman-teman. Di sini ada beberapa pilihan dan juga selanjutnya ada fungsi dev menu utama di sini. Ketika kita menekan memilih menu utama, maka juga akan nanti memberikan subtema seperti subpilihan seperti kelola pohon, tarik utama atau keluar. Oke, jika sudah selesai dengan tampilannya, maka
fungsi if name ini adalah fungsinya akan memanggil dan menjalankan semua program ini. Oke, tadi saya sudah mencoba memasukkan beberapa mencoba menjalankan programnya dan hasilnya seperti ini. Ini seperti tampilan tadi yang saya bilang, sistem monitoring tanaman nila. Terus selanjutnya, di menu utama, kalau kita tekan eh, angka 1, maka dia akan membuat lagi kalau kelola pohon yang memberikan subtema A, B, C. Di sini saya menambahkan ada 4 pohon, ada 1, 2, 3, 4 dengan longitude-nya masing-masing, longitude dan latitude-nya masing-masing yang tertera. Selanjutnya juga sudah saya masukkan, sudah kita tanamkan tadi pohon-pohonnya, maka kita dapat melihat nih daftar tanamannya teman-teman, daftar tanaman, dan juga kita dapat melihat daftar sensor, 10 sensor tadi. Ini untuk daftar tanaman, ini untuk daftar sensornya. Dan selanjutnya, dan kalau ingin kita dapat juga melihat daftar tanaman tiap-tiap daftar sensor tiap-tiap tanaman, teman-teman di sini. Oke, jika kita ingin melihat satu sensor atau beberapa sensor dari tiap-tiap tanaman, kita dapat memilih opsi tampilkan data. Di sini saya mencoba untuk menampilkan, pertama saya menampilkan sensor suhu udara pada tanaman satu. Di sini dapat kita lihat pada waktu tertentu. Di sini saya gunakan waktu dari jam 7.30 sampai 17. Pada waktu tertentu itu suhu udara pada tanaman satu itu berada di 45 derajat. Dan terus turun, turun pada waktu terakhir, teman-teman. Ini grafiknya. Dan tadi saya juga mencoba melihat semua sensor pada satu tanaman. Saya coba pada tanaman 2, dapat dilihat grafik 10 sensor yang teman-teman. Ada suhu udara, suhu tanah, kelembapan tanah. Wah, teman-teman bisa dilihat. Dan tadi saya juga mencoba melihat rata-rata semua sensor tanaman. Sini dapat kita lihat grafiknya, grafik yang telah ditampilkan. Oke, jadi ini semua tergantung dengan latitude dan longitude dan tanaman yang telah kita tanam. Jadi jika belum ada tanaman yang atau kita belum menambahkan ID pohonnya, berarti tidak ada pohon atau tanaman yang dapat kita tampilkan di visualisasi atau analisis. Jika sudah selesai menganalisis semua data program, maka kita dapat keluar dari programnya dengan memasukkan angka 5 dan kita akan keluar dari program dan programnya selesai. Jadi sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. See you guys. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.